semuanya, saya Zhang Yina, mengucapkan selamat datang di Tommy Sell Story. Di video kali ini kita akan membacakan alur cerita dari novel preman terkuat di muka bumi yang penuh dengan intrik, drama, dan kejutan tak terduga. Siapkan diri kalian untuk mengikuti perjalanan para karakter dengan kisah yang menarik dan penuh emosi. Jangan lupa tonton sampai akhir karena setiap detail akan membuat kalian semakin penasaran. Yuk, langsung kita mulai. 42. Perayaan. Saudara Yo, tidak perlu. Pergi makan di tempat seperti itu terlalu mahal. Hua Feng berpikir sejenak. Jika mereka makan di sana, biayanya bisa mencapai puluhan ribu yuan. Meskipun dia tidak perlu membayar tagihan, mengingat orang tuanya di rumah, dia merasa tidak nyaman. Apakah uang ini benar-benar begitu mudah didapat? Matikan komputer. Kali ini, kami akan membawamu ke tempat yang lebih hemat, dan ada wanita cantik di sana untuk bersenang-senang, kata Yo Chong sambil menekan tombol power komputer. Hua Feng tidak bisa menolak dan akhirnya mengikuti mereka ke dalam mobil. Kali ini, Yo Chong yang mengemudi. Mengingat sebelumnya Hua Feng merasa kurang nyaman dengan kecepatan tinggi, Yo Chong memilih untuk mengemudi lebih pelan. Setelah keluar dari Sekolah Hubungan Internasional Universitas Jiaotong, mobil Toyota putih mereka melaju di sepanjang jalan lingkar tengah X208. Saat mencapai kota Xinjing, mereka turun dari jalan lingkar dan memasuki daerah perkotaan melalui jalan-jalan sempit. Semakin jauh mereka masuk, semakin kecil jalanan yang dilewati. Hingga akhirnya, lebarnya hanya cukup untuk dua mobil yang melintas bersamaan. Namun, Hua Feng memperhatikan sesuatu yang menarik. Semakin ke dalam, jumlah mobil mewah justru bertambah. Di desa perkotaan tersebut, Hua Feng tidak tahu sudah berapa kali Yo Chong berbelok sebelum akhirnya mereka tiba di sebuah tempat parkir di depan bangunan yang tampak biasa dari luar. Namun, yang mengejutkan, banyak mobil mewah dengan plat nomor istimewa terparkir di sana, beberapa bahkan merupakan kendaraan dinas pemerintah. Saudara Hua, begitu masuk ke dalam, kau akan tahu seperti apa dunia yang penuh kemewahan ini, ujar Jurenyi dengan senyum licik. Begitu Yo Chong dan Jurenyi turun dari mobil, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Plat nomor mobil mereka memang terlalu mencolok. Awalnya, beberapa orang yang lewat memandang Hua Feng dengan tatapan merendahkan karena pakaian sederhananya. Namun, saat menyadari bahwa ia datang bersama Yo Chong, ekspresi mereka berubah menjadi penasaran. Banyak orang yang mengenal Yo Chong dan Jurenyi langsung menyapa mereka dengan ramah. Keduanya hanya mengangguk santai, tidak terlihat kesal, justru tampak menikmati perhatian tersebut. Hua Feng, yang masih belum sepenuhnya memahami latar belakang dua temannya ini, mulai menyadari sesuatu. Melihat cara para pria berjas mahal bersikap kepada mereka, ia yakin bahwa keluarga Yo Chong dan Jurenyi bukan keluarga biasa. Dari tempat parkir, hanya perlu berjalan sebentar menuju pintu utama hotel. Begitu masuk, suara musik rock yang menghentak langsung menyambut mereka. Hua Feng melihat sekeliling. Di atas panggung, sekelompok anak muda memainkan berbagai alat musik dengan penuh semangat. Sementara di bawah panggung, banyak pria dan wanita menari dengan liar, seolah sedang terhipnotis oleh irama musik. Dari segi dekorasi, tempat ini tidak kalah mewah dari hotel-hotel ternama di Shanghai. Namun, atmosfernya jauh lebih gelap dan penuh nuansa misterius. Di bawah pencahayaan ungu yang temaram, para eksekutif perusahaan, pejabat tinggi, dan pengusaha besar terlihat turun dari lantai atas, masing-masing ditemani satu atau dua wanita cantik berpakaian minim. Hua Feng berdiri di sudut, merasa sedikit canggung. Beberapa gadis yang sedang merokok bahkan sempat mengedipkan mata padanya. Melihat perilaku mereka, ia hanya bisa mengerutkan kening dan merasa semakin tidak nyaman. Saudara Hua, bagaimana menurutmu? Ini pertama kalinya, kan? Tanya Yo Chong dengan senyum lebar. Lumayan, jawab Hua Feng sambil tersenyum, meskipun dalam hati ia sebenarnya tidak begitu menyukainya. Melihat Yo Chong dan Jurenyi begitu bersemangat, ia tidak ingin merusak suasana. Saat itu, seorang wanita cantik dengan setelan ungu dan sepatu hak tinggi berjalan mendekati mereka. Senyumnya menggoda. Wanita itu tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dengan lipstik merah menyala dan bra ungu yang sedikit terbuka, pesonanya begitu kuat. Saat ia semakin dekat, Hua Feng mencium aroma parfum yang samar namun menggoda. Tanpa sengaja, ia juga menangkap sekilas kulit putih mulus di balik bra wanita itu. Wajahnya langsung memerah. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, tidak berani menatap lebih lama. Tanpa diduga, Yo Gongzi dan Ju Gongzi datang lagi ke tempatku, kata wanita itu dengan suara manja. Bos Du, kau adalah wanita paling cantik di sini. Tentu saja kami akan datang lagi, jawab Yo Chong dengan nada genit.
Namun, Hua Feng memperhatikan sesuatu yang menarik. Cara bicara dan sikap Yo Chong saat ini jauh berbeda dari biasanya. Ia yang biasanya terkesan ceroboh dan usil, tiba-tiba tampak lebih dewasa dan elegan. "Siapa pemuda ini?" tanya Bos Du sambil melirik ke arah Hua Feng. Awalnya, melihat pakaian sederhana Hua Feng, ia sempat terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria dengan penampilan biasa saja bisa bersama dua pewaris keluarga kaya Shanghai? Namun, dari sikap canggungnya, Bos Du bisa menebak bahwa pemuda ini baru pertama kali menginjakkan kaki di tempat seperti ini. "Dia saudara kami. Kami membawanya ke sini untuk merayakan sesuatu. Bos Du, tolong siapkan kamar pribadi untuk kami," kata Yo Chong. Ju Renyi mengangguk setuju. "Baiklah, ikuti aku," jawab Bos Du dengan tatapan penuh arti pada Hua Feng. Mereka pun naik ke lantai 4 dan memasuki sebuah kamar pribadi yang sangat mewah. Meja makan emas di tengah ruangan tampak berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. "Mau pesan apa?" tanya Bos Du sambil tersenyum. "Serahkan saja pada dia," kata Yo Chong, menunjuk Hua Feng. Ju Renyi mengambil menu dan menyerahkannya kepada Hua Feng. Saat melihat harga makanan di sana, Hua Feng terkejut. "Bir Yanjing, 100 yuan per botol." Hua Feng terus membalik menu. Yang lebih mengejutkan, beberapa hidangan di sana ternyata menggunakan hewan-hewan yang dilindungi. Terenggiling, angsa liar, bangau mahkota merah. Bagaimana mungkin ini diperjualbelikan? Hua Feng merasa jijik. Apakah para pejabat tinggi yang datang ke sini benar-benar tidak peduli dengan hukum? Setumpuk sayur goreng, tahu mapo, ikan mas kukus, dan sup. Setelah mengatakan itu, ia meletakkan menu kembali ke tengah meja. Bos Du menatapnya dengan bingung. Hanya itu? Ia tidak percaya bahwa tiga pria besar hanya akan makan makanan sederhana seperti itu, kecuali mereka sedang berdiet. "Saudara Hua, kau tak perlu khawatir soal uang," kata Yo Chong sambil tersenyum. Ia pun mulai memesan lebih banyak makanan, babi susu panggang, domba panggang, lobster spesial, dan banyak lagi. "Jangan terlalu banyak. Kalau tidak habis, akan terbuang sia-sia," kata Hua Feng, berusaha menghentikannya. Namun, Yo Chong hanya tertawa. "Tidak perlu dikurangi, biarkan saja." Hua Feng akhirnya menyerah. "Hua Feng, aku punya kartu diskon di sini. Tenang saja, kita tidak benar-benar makan gratis," kata Yo Chong. Meskipun mendapatkan diskon besar, harga makanan mereka tetap mencapai puluhan ribu yuan. Bab 43, Dua Saudara Perempuan Kecantikan Jepang, 1. Dalam waktu kurang dari 10 menit, bos cantik itu meminta orang-orang untuk membawa makanan dan anggur ke meja tempat Hua Feng dan dua temannya duduk. Yo Chong kemudian memberi isyarat kepada mereka untuk mulai makan. Melihat meja yang penuh dengan hidangan, nafsu makan Hua Feng meningkat pesat. Ia makan dengan lahap, mengingat masa-masa ketika ia hanya bisa makan cumi-cumi kering di pulau terpencil. Perbedaan antara kehidupannya saat itu dan sekarang terasa seperti langit dan bumi. Hampir semua daging di atas meja habis dimakan oleh Hua Feng, sementara Yo Chong dan Ju Renyi hanya menyantap hidangan vegetarian yang dipesan oleh Hua Feng dan menikmati anggur. "Saudara Yo, saudara Ju, kenapa kalian berdua tidak ikut makan?" tanya Hua Feng heran. "Hua Feng, aku sengaja memesan semua ini untukmu. Kami sudah terlalu sering makan domba panggang ini, sampai bosan. Bahkan jika dihidangkan perjamuan mancuhan yang lengkap, kami juga sudah sering memakannya," jawab Yo Chong santai. Saat itu, bos cantik kembali muncul di hadapan mereka. Ia berdiri di samping meja dan menatap Hua Feng, yang sedang asyik makan. Tatapan itu membuat Hua Feng sedikit malu hingga ia memperlambat gerakannya. "Bos Du, duduklah dan makan bersama kami," ujar Yo Chong dengan senyum ramah. "Tidak, saya hanya ingin bertanya apakah kalian membutuhkan layanan lain," jawab bos cantik itu dengan senyum menggoda. Mendengar kata layanan lain, Yo Chong dan Ju Renyi langsung mengerti maksudnya, tetapi Hua Feng justru kebingungan. Baru-baru ini, ada sekelompok wanita cantik Jepang yang datang ke hotel ini, juga beberapa mahasiswi lokal dari Shanghai yang masih perawan. "Apakah kalian tertarik?" tanya bos cantik dengan nada menggoda. Mendengar hal itu, Yo Chong dan Ju Renyi langsung bersemangat, terutama ketika mendengar ada wanita Jepang. Mata mereka berbinar, mereka bahkan langsung meletakkan sumpit dan berhenti minum anggur. "Tentu saja. Kami ingin 6 gadis Jepang," ujar Ju Renyi dengan senyum cabul. Hua Feng ingin mencegah mereka, tetapi bos cantik itu sudah pergi. Tak lama kemudian, ia kembali masuk, diikuti oleh 6 wanita Jepang cantik yang mengenakan kimono. Melihat mereka, Yo Chong dan Ju Renyi langsung bergegas menghampiri dengan wajah antusias. Bos cantik itu kemudian berbicara dalam bahasa Jepang.
Silakan layani tamu-tamu kita dengan baik, katanya. Hai, jawab keenam wanita Jepang itu dengan lembut. Hua Feng tidak memahami bahasa mereka, tetapi Yo Chong dan Jurenyi cukup mengerti karena sering menonton film-film dewasa Jepang. Setelah itu, keenam wanita Jepang itu berjalan mendekati mereka bertiga. Bos cantik hanya tersenyum sebelum keluar dari kamar pribadi. Kemarilah, kemarilah, ujar Jurenyi dengan nada menggoda. Keenam wanita Jepang itu mendekati mereka dan duduk di sisi masing-masing. Yo Chong dan Jurenyi langsung memeluk dua gadis di samping mereka dengan wajah penuh gairah. Yo Jun, ayo minum bersamaku, ujar salah satu wanita Jepang. Tentu, sahut Yo Chong senang. Jujun, ayo minum bersamaku, ujar yang lain. Oke, ayo minum cepat, jawab Jurenyi penuh semangat. Saat dua wanita Jepang di samping Hua Feng mengajaknya minum, ia merasa tidak nyaman. Kalian berdua, aku tidak minum. Kalian pergi saja menemani mereka, ujar Hua Feng buru-buru. Kedua wanita itu langsung terlihat cemas. Mereka takut tidak bisa melayani dengan baik, yang bisa berakibat pemotongan bayaran atau bahkan hukuman. Saudara Hua, tidak mudah bagi mereka bisa sampai ke Cina. Jangan sampai membuat mereka kecewa, goda Jurenyi. Namun, Hua Feng tetap tidak tertarik. Tiba-tiba, Yo Chong mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada Hua Feng. Saudara Hua, ada 100.000 yuan di kartu ini. Kata sandinya 60. Nikmati waktumu di sini. Kami akan pergi beristirahat dulu dan kembali besok pagi, katanya dengan senyum lebar. Setelah itu, ia keluar dari kamar bersama dua gadis Jepang, diikuti oleh Jurenyi yang juga membawa dua gadis di sisinya. Kini, di dalam kamar hanya tersisa Hua Feng dan dua wanita Jepang yang terlihat cemas, seolah ingin menangis. Hua Feng tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kalian lapar? Duduklah dan makan juga, ujarnya akhirnya. Mendengar itu, kedua wanita itu langsung duduk dan dengan lahap mulai makan. Jangan terburu-buru, tidak ada yang akan merebut makanan kalian, kata Hua Feng melihat mereka makan dengan rakus. Baik, Hua Jun, jawab keduanya cepat. Di Jepang, mereka tidak pernah menikmati makanan selezat ini, sehingga mereka makan lebih banyak dari biasanya. Melihat mereka begitu menikmati makanan, Hua Feng hanya diam dan menatap keluar jendela kamar pribadi. Apakah ini yang disebut kehidupan orang kaya, pikirnya. Setelah sekitar 10 menit, kedua wanita itu akhirnya berhenti makan. Hua Jun, izinkan aku menemanimu kemanapun, ujar salah satu wanita yang terlihat lebih dewasa. Baiklah, jawab Hua Feng, yang mulai bosan. Awalnya, wanita itu ingin menggandeng lengan Hua Feng, tetapi ia segera menolaknya. Mereka kemudian berjalan ke lantai bawah dan memasuki diskotek. Setelah memesan minuman, mereka duduk di pinggir panggung dan menyaksikan orang-orang yang menari dengan liar. Setelah sekitar setengah jam, Hua Feng merasa sedikit pusing. Hua Jun, aku akan membawamu ke kasino, kata wanita Jepang yang lebih dewasa. Menurutnya, tidak ada pria yang tidak suka berjudi. Hua Feng mengangguk dan mengikuti mereka ke lantai 2. Saat memasuki kasino melalui pintu kecil, ia melihat kerumunan orang memenuhi ruangan. Suasananya jauh lebih ramai dibandingkan di luar. Namun, Hua Feng tidak tertarik berjudi. Ia tahu bahwa 9 dari 10 orang yang berjudi pasti kalah. Ia hanya memperhatikan sekeliling dan melihat banyak penjudi dengan mata merah penuh obsesi. Beberapa bahkan diusir oleh petugas keamanan karena membuat keributan setelah kalah. Hua Feng merasa tidak cocok dengan tempat ini. Ia dan orang-orang di dalam kasino ini seolah berasal dari dua dunia yang berbeda. Kalian tidak perlu mengikutiku, katanya kepada dua wanita Jepang di sampingnya. Hua Jun, apakah kami melakukan kesalahan? Tanya mereka ketakutan. Jika kami diusir, kami akan mendapat hukuman berat, tambah wanita yang lebih dewasa. Hua Feng terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, ikuti aku saja. Saat aku ingin beristirahat, kalian bisa membawaku ke tempat tidur. Baik, jawab mereka serempak. Mereka bertiga lalu naik ke lantai 5 dan memasuki kamar bernomor 509. Saat melihat dekorasi mewah di dalamnya, Hua Feng langsung terkesima. Ruangan itu bukan hanya tempat untuk menginap, tetapi juga memiliki berbagai fasilitas hiburan, sebuah meja biliar standar internasional, meja tenis meja, perlengkapan olahraga lengkap, serta rak buku besar yang dipenuhi karya klasik dunia. Hua Feng mendekati peralatan olahraga dan mulai berlatih. Setelah sekitar 2 hingga 3 jam, ia berkeringat deras dan merasa kelelahan. Tak ingin berlama-lama, ia pun menuju kamar mandi untuk mandi dan menyegarkan diri. Bab 44 Bunga Kakak Kecantikan Jepang, 2. Begitu Hua Feng melepas pakaiannya,
dua wanita cantik Jepang itu masuk ke kamar mandi. Terkejut, Hua Feng buru-buru mengusir mereka dan langsung menutup pintu. Hua Jun, ayo mandi bersamamu. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Jangan masuk. Setelah memastikan mereka pergi, Hua Feng kembali masuk ke kamar mandi dan berendam di dalam bak. Dia mencium aroma harum yang samar, kemungkinan berasal dari dua wanita Jepang itu. Di luar kamar, Mieko berbicara kepada kakaknya, Mimeko. Kakak, dia pria yang aneh. Bukankah biasanya pria tidak menolak? Bukan begitu, jawab Mimeko. Dia mungkin membenci kita, tapi itu tidak masalah. Yang terpenting, kita bisa mendapatkan uang untuk kembali ke Jepang dan mengobati ibu kita. Setengah jam kemudian, Hua Feng selesai mandi dan mengenakan pakaian tidur. Dia mencuci pakaiannya menggunakan mesin cuci, mengeringkannya, lalu menggantinya dengan pakaian bersih sebelum keluar dari kamar mandi. Saat hendak tidur, dia terkejut melihat dua wanita Jepang itu sudah terbaring di tempat tidur. Mereka mengenakan piyama tipis, dengan pakaian dalam berwarna hitam di baliknya. Kulit putih mereka tampak kontras dengan bra berwarna merah muda yang sedikit terlihat dari balik kain. Hua Feng merasa wajahnya memanas dan segera menegur mereka. Berpakaian yang benar dan ayo kita bicara. Setelah beberapa saat, Mieko dan Mimeko telah berpakaian lebih sopan. Hua Feng duduk di sisi tempat tidur yang luas, cukup besar untuk 7 atau 8 orang tidur tanpa merasa sempit. Kalian saudara? Tanya Hua Feng. Ya, jawab Mieko. Apakah semua gadis Jepang seperti kalian? Tidak. Lalu kenapa Jepang memproduksi banyak film dewasa? Itu kebijakan pemerintah, jawab Mimeko. Mereka ingin merevitalisasi budaya Jepang dan mendorong industri hiburan dewasa ke pasar dunia. Lalu bagaimana dengan kalian? Mimeko menghela napas sebelum menjawab, kamu pikir kami mau? Kami terpaksa. Ibu kami sakit parah, dan kami butuh banyak uang untuk pengobatan serta biaya sekolah. Jadi kami mendaftar untuk bekerja di Cina. Mendengar tentang penyakit, Hua Feng langsung tertarik. Dia menanyakan lebih banyak detail kepada mereka. Dari penjelasan mereka, dia mengetahui bahwa ibu mereka menderita kanker perut stadium awal. Jika segera ditangani, nyawanya masih bisa diselamatkan. Sebenarnya, Hua Feng bisa menggunakan metode moksibusi dan beberapa obat herbal Tiongkok untuk membantu penyembuhan. Namun, dia tidak mungkin pergi ke Jepang. Oleh karena itu, dia menulis resep tradisional untuk kanker perut di selembar kertas kosong. Simpan resep ini baik-baik. Ini bisa membantu menyembuhkan penyakit ibumu. Hua Feng menyerahkan resep itu kepada Mimeko. Kamu seorang dokter? Tanya Mieko, sedikit terkejut. Hua Feng mengangguk, meskipun dia tidak yakin mereka akan percaya. Lalu, dia mengambil kartu bank dari sakunya. Di dalamnya ada 100.000 yuan. Kata sandinya 60. Gunakan ini untuk biaya pengobatan ibumu. Mimeko dan Mieko tampak terkejut dan tidak segera mengambilnya. Namun, mata mereka mulai berkaca-kaca. Di negeri asing, ada seorang pria yang sama sekali tidak mereka kenal, tetapi diam-diam membantu mereka. Belajarlah yang baik di Jepang, kata Hua Feng sambil memasukkan kartu bank itu ke saku Mimeko. Setelah itu, dia pergi ke rak buku besar yang ada di kamar dan membaca beberapa mahakarya sastra asing. Hingga pukul 11 malam, dia meletakkan buku itu, lalu duduk di depan laptop di meja komputer. Dia menonton berita di internet selama setengah jam, mengobrol sebentar di aplikasi pesan instan, lalu mematikan komputer dan berbaring di sofa untuk tidur. Sementara itu, Mimeko dan Mieko yang masih terjaga terus memperhatikan Hua Feng. Mereka mengira dia akan tidur di tempat tidur, tetapi ternyata dia memilih sofa yang sempit. Kakak, biarkan dia tidur di tempat tidur, bisik Mieko. Mimeko bangkit dari tempat tidur, berjalan tanpa alas kaki menuju sofa, lalu membangunkan Hua Feng. Hua Jun, sofa ini terlalu sempit. Tidurlah di tempat tidur. Tidak, kalian saja yang tidur di sana. Kalau kamu tidak mau, aku akan tidur di sini bersamamu, kata Mimeko tegas. Hua Feng menatapnya selama beberapa detik, lalu akhirnya menyerah dan pindah ke tempat tidur. Begitu dia berbaring, Mieko dan Mimeko segera menempel di kedua sisinya, masing-masing memegang lengan kiri dan kanannya. Hua Feng merasa gugup dan tidak berani bergerak. Kedua wanita itu menatapnya dengan senyum manis. Hua Jun, mulai sekarang kamu adalah suami kami. Jangan, jangan. Hua Feng buru-buru menolak. Terserah. Kami akan menunggumu di Jepang. Hua Feng tidak berani membantah lagi karena kedua wanita itu semakin mendekat. Suamiku, ayo mengobrol, kata Mieko sambil tersenyum. Oke, jawab Hua Feng, hampir pingsan karena gugup.
Apakah kamu punya pacar di Cina? Tanya Mieko. Hua Feng terdiam sejenak. Untuk beberapa alasan, ia teringat Zhuang Xiaoli, gadis yang pernah bersamanya. Tapi sekarang, gadis itu sudah menjadi milik orang lain. Hua Feng menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, jawab Hua Feng singkat. Mieko langsung mencium pipinya dengan manis, sementara Mimeko memeluknya erat. Mereka ingin menghangatkan hati Hua Feng yang kesepian. Malam itu, mereka bertiga mengobrol lama, tentang Cina, Jepang, masa kini, dan masa depan, sampai akhirnya mereka tertidur. Keesokan paginya, pukul 8, Hua Feng terbangun. Saat hendak berpakaian, tiba-tiba Mimeko memeluknya dari belakang. Saat ia menoleh, ia melihat air mata mengalir di wajah gadis itu. Mimeko, ada apa? Suamiku, suaranya bergetar. Aku dan kakakku akan kembali ke Jepang hari ini. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Apakah kita akan bertemu lagi di masa depan? Hua Feng terdiam sesaat, lalu tersenyum lembut. Jika kita ditakdirkan, kita pasti akan bertemu lagi. Mimeko tidak berkata apa-apa lagi, tetapi diam-diam membantu Hua Feng berpakaian seperti seorang istri yang sedang menyiapkan suaminya. Saat Hua Feng keluar dari kamar, ia melihat Yo Chong dan Ju Renyi sudah menunggunya. Sebelum pergi, ia menoleh ke belakang. Mieko dan Mimeko berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Hua Feng hanya mengangguk sebagai perpisahan, lalu melangkah pergi mengikuti Yo Chong dan Ju Renyi menuruni tangga. Bab 46, Jangan takut, dia seorang dokter. Zhang Yina, apakah kamu ingin duduk di kursi itu? Tanya Li Botak dengan nada menyanjung, menatap Zhang Yina yang duduk di sebelahnya. Zhang Yina sedikit jijik, tidak berkata apa-apa, tetapi ia berjalan menuju kursi Hua Feng. Para teman sekelas laki-laki yang melihatnya mengira bahwa ia berjalan ke arah mereka. Bagaimana mungkin mereka menyangka bahwa wanita cantik seperti itu justru menuju Hua Feng, yang berpakaian lusuh? Ini akan terjadi, pikir salah satu teman sekelas laki-laki di barisan depan Hua Feng. Hehe, lihat sudah berapa lama kamu bersembunyi, pikir Zhang Yina sambil terus berjalan mendekati Hua Feng. Sebenarnya, Hua Feng tidak tahu bahwa begitu Zhang Yina melihat Yo Chong dan Ju Renyi, ia langsung mengetahui di mana Hua Feng duduk. Saat Zhang Yina tiba di barisan terakhir, teman sekelas laki-laki itu menghela napas menyesal. Namun, karena berpikir bahwa memiliki tempat duduk di barisan belakang lebih menguntungkan, mereka sempat berniat bangkit dan berjalan ke sana. Sayangnya, mereka melihat kepala sekolah sedang mengawasi, sehingga meskipun banyak dari mereka anak orang kaya, mereka tidak berani bertindak lancang. Kalian berdua duduk di sana, kata Zhang Yina sambil menunjuk dua kursi terjauh di barisan terakhir, berbicara kepada Yo Chong dan Ju Renyi. Yo Chong dan Ju Renyi saling bertukar pandang dengan tatapan penuh arti, lalu berdiri dan pindah ke kursi yang ditunjuk. Wajah Zhang Yina sedikit memerah, tetapi ia tetap duduk di sebelah Hua Feng dengan penuh percaya diri. Baik teman sekelas laki-laki maupun perempuan merasa bingung dan terkejut dengan sikap Zhang Yina. Hei, apa yang kamu lakukan dengan menundukkan kepala? Tanya Zhang Yina pelan. Tidak ada, jawab Hua Feng singkat. Hei, kenapa ada aroma perempuan di tubuhmu? Tanya Zhang Yina dengan nada sedikit marah. Ia bisa mencium bahwa aroma perempuan itu bukan berasal dari Tianqi Mengyao atau Sister Li Yakin, tetapi dari seseorang yang lain, dan baunya masih sangat kuat. Mendengar pertanyaan itu, Hua Feng merasa tidak enak. Namun, ia berpikir bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi apa pedulinya dengan apa yang ia lakukan? Tanpa menjawab, Hua Feng hanya memindahkan kursinya ke kanan, menciptakan jarak antara dirinya dan Zhang Yina. Namun, Zhang Yina tidak berencana membiarkan Hua Feng menghindar. Ia juga menggeser kursinya mendekat, lalu mencubit bagian lunak di bawah dada Hua Feng dengan kukunya yang panjang dan runcing, memutar kulitnya 360 derajat. Meski hanya terhalang oleh pakaian tipis, rasa sakitnya cukup membuat Hua Feng ingin berteriak. Hua Feng melirik Zhang Yina, tetap diam, lalu fokus kembali pada bukunya. Melihatnya tetap mengabaikannya, Zhang Yina mengulangi perbuatannya di tempat yang sama. Setelah Hua Feng menepis tangannya, ia menggeser kursinya lebih jauh ke kanan, tetapi Zhang Yina tetap mengikutinya. Nona, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Hua Feng akhirnya dengan nada bingung. Siapa suruh kamu mengabaikanku? Katakan padaku, aroma perempuan siapa yang ada di tubuhmu? Ujar Zhang Yina sambil mengerucutkan bibirnya. Istriku, jawab Hua Feng sambil tersenyum. Sebenarnya, ia hanya ingin Zhang Yina berhenti bertanya. Lagi pula, dua saudara perempuan Jepang itu juga menganggapnya sebagai suami mereka. Kamu.
Zhang Yina berdiri dengan wajah terkejut, menunjuk ke arah Hua Feng. Para teman sekelas yang sedari tadi memperhatikan gerakan mereka kini semakin tertarik. Meski tidak semua tindakan kecil mereka terlihat jelas, semua orang bisa menyimpulkan bahwa Hua Feng memiliki hubungan yang cukup dekat dengan gadis cantik yang baru datang itu. Yao Chong dan Ju Renyi, yang duduk di barisan yang sama, tertawa kecil sambil menebak-nebak hubungan mereka. "Saudara Yao, bagaimana Hua Feng bisa mengenal Nona Zhang?" tanya salah satu teman sekelas. "Aku juga bingung. Hua Feng baru sebentar di Shanghai, bagaimana mungkin ia bisa mengenalnya?" jawab Yao Chong. "Kita harus bertanya langsung pada Hua Feng nanti," timpal yang lain. "Hei, Nona, ini sedang jam kelas. Kamu berdiri seperti itu, ingin semua orang memperhatikanmu," ujar Hua Feng ketika ia merasa semakin banyak tatapan menusuk dari teman-temannya. "HMPH, aku belum selesai denganmu. Aku akan bertanya lagi setelah kelas," kata Zhang Yina sambil duduk kembali. Di kelas ini, entah kenapa, tidak ada guru yang datang, sehingga semua orang hanya membaca sendiri. Namun, sebagian besar teman sekelas laki-laki diam-diam mencuri pandang ke arah Zhang Yina, sedangkan Zhang Yina malah terus menatap Hua Feng, membuatnya merasa tidak nyaman. "Nona, kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanya Hua Feng akhirnya. "Kamu tampan, menurutku kamu menarik," jawab Zhang Yina santai. "Jangan begitu. Lihat tatapan teman sekelas laki-laki itu," ujar Hua Feng. Begitu Zhang Yina melihat mereka, mata para teman sekelas laki-laki langsung berubah dari penuh amarah menjadi penuh kasih sayang. "Kamu cemburu," ujar Zhang Yina dengan bangga. "Coba lihat lagi," kata Hua Feng. Begitu Zhang Yina menoleh lagi, mata para teman sekelas laki-laki kembali berubah menjadi tatapan penuh amarah. Pukul 9, kelas pertama selesai. Zhang Yina meminta Hua Feng mengikutinya keluar. Melihat semakin banyak teman sekelas laki-laki berjalan ke arahnya, Hua Feng terpaksa mengikuti. "Hei, Nona, kamu membuat teman sekelas lain curiga tentang hubungan kita," kata Hua Feng. "Tidak masalah," jawab Zhang Yina santai. Saat mereka berjalan ke lantai atas, tiba-tiba mereka melihat Li Yakin di tangga lantai 7. Li Yakin juga melihat mereka berdua. "Saudari Qin, mau kemana?" tanya Zhang Yina. "Aku baru saja mengambil laporan penelitian dari mentorku." "Sister Ina, kenapa kamu di sini?" jawab Li Yakin heran. "Aku pindah jurusan. Sekarang kau adalah konselorku," kata Zhang Yina sambil memeluk lengan Li Yakin. Li Yakin menatap Hua Feng dan menebak sesuatu. Namun, ia masih belum mengerti kenapa gadis yang terkenal biadab ini tiba-tiba pindah jurusan. "Hua Feng, bukankah kamu kembali ke asrama tadi malam?" tanya Li Yakin curiga. "Konselor, aku tidak," jawab Hua Feng ragu-ragu. Sebenarnya, ia tidak ingin berbohong. "Saudari Qin, aku menemukan bahwa tubuh Hua Feng memiliki aroma perempuan lain, dan itu juga ada di tubuh Chi Mengyao," kata Zhang Yina. "Apa? Kamu bersama mereka tadi malam? Bagaimana kalau kamu sakit?" ujar Li Yakin kesal. Hua Feng hanya menundukkan kepala dan terdiam, membuat mereka semakin yakin bahwa ia benar-benar pergi bersama mereka tadi malam. "Kamu pakai kondom, kan?" tanya Li Yakin tiba-tiba. "Apa?" tanya Hua Feng kaget. "Kondom," ujar Li Yakin lebih keras, membuat para guru dan teman sekelas yang lewat menatap mereka aneh. "Konselor, aku tidak," jawab Hua Feng malu. "Jangan takut, dia seorang dokter," ujar Zhang Yina santai. 47, pelajaran pertama. Pagi-pagi sekali, Chen Xiang mengendarai Ferrari ke Antai College lebih awal. Ketika dia keluar dari mobil, dia berjalan menuju kelas ekonomi 1, dari Departemen Manajemen 05 dengan mawar merah cerah di tangannya dan sedikit senyum jahat di wajahnya. Para gadis yang melihat seorang pemuda tampan turun dari mobil mewah sambil memegang mawar, semuanya berharap Chen Xiang memberinya bunga itu secara langsung. Namun, kecuali teman sekelas wanita yang pernah ditinggalkan dengan kejam olehnya, mereka tahu bahwa dia hanyalah seorang playboy dan tidak memiliki harapan lagi. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Berapa banyak yang pertama dalam hidup? Siapa yang suka memakai sepatu rusak? Siapa berikutnya? Hanya Chen Xiang yang tahu jawabannya. Sekarang, Chen Xiang ingin mengejar Zhang Yina. Dia menginginkan tubuh Zhang Yina serta properti dan kekuatan keluarga Zhang. Saat berjalan menuju kelas, dia diikuti oleh Xi Biao dan Lin Qinghua yang sombong, tetapi tetap berjalan dengan tenang. Begitu mereka bertiga memasuki kelas, Chen Xiang melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Zhang Yina. Dengan acuh tak acuh, dia melemparkan bunga yang ada di tangannya ke udara, dan bunga itu jatuh di meja Sister Furong. Sister Furong begitu bersemangat hingga hampir melompat. "Apakah kamu melihatnya?"
Pria tampan itu sengaja mengirim mawar kepadaku, kata Sister Furong dengan penuh semangat kepada teman-temannya. Seorang teman sekelas wanita di sebelahnya berkata, kamu juga bilang kamu pergi ke toilet untuk ejakulasi urin dan menyinari dirimu sendiri, menyebabkan teman-teman sekelas lainnya tertawa. Tentu saja, Chen Xiang tidak melihat adegan ini. Karena dia tidak menemukan Zhang Yina di kelas, dia berjalan keluar dari ruangan. Dia datang ke kelas bukan untuk memberi mawar, melainkan untuk mengganggu hati para gadis yang mengaguminya. Zhang Yina, sepertinya kamu menghindariku. Tapi dimanapun kau bersembunyi, kau tetap milikku, pikirnya sambil berjalan menuju Ferrari yang terparkir di lantai bawah. Pangeran, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Shi Biao dengan suara rendah, menyadari bahwa Chen Xiang sedikit kesal karena tidak menemukan Zhang Yina. Ayo pergi ke langit dan bumi dulu, jawab Chen Xiang sambil mengeluarkan cerutu kubah. Setelah Lin Qinghua menyalakan api untuknya, dia mengisap cerutunya dan berkata dengan senyuman sinis. Adegan selanjutnya. Saudari Qin, percayalah, Hua Feng benar-benar seorang dokter, kata Zhang Yina sambil tersenyum, terus mengedipkan matanya kepada Hua Feng. Apakah menurutmu dokter itu luar biasa? Bagaimana jika suatu hari nanti kamu terkena penyakit seperti sifilis atau bahkan menjadi mandul, kata Li Yakin dengan marah. Dia tidak tahu mengapa dia begitu marah, dan tidak menyadari apa yang baru saja dia katakan. Saudari Qin, apa yang kamu katakan? Tanya Zhang Yina bingung. Li Yakin yang biasanya anggun, tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu, membuatnya terkejut sendiri. Konselor, saatnya kelas. Aku akan kembali ke kelas, kalian teruskan saja percakapan ini, kata Hua Feng dengan cepat sebelum pergi. Setelah Hua Feng pergi, Zhang Yina memandang Li Yakin dengan ekspresi aneh. Li Yakin sendiri merasa kata-katanya barusan terlalu berlebihan. Bahkan jika dia adalah konselor Hua Feng, dia tidak punya hak untuk mengatur kehidupan pribadinya. Jangan lihat aku seperti itu, aku hanya peduli karena aku adalah konselornya dan tidak ingin siswa yang baik jatuh, jawab Li Yakin dengan malu-malu. Saudari Qin, bagaimana jika ini terjadi pada teman sekelas lainnya? Tanya Zhang Yina sambil menatap mata Li Yakin tajam. Jika aku tahu, aku juga akan peduli, jawab Li Yakin, berpikir sejenak, sebelum akhirnya berkata, Saudari Qin, kamu menipuku. Zhang Yina hanya tersenyum dan berjalan pergi. Li Yakin hanya bisa menghela napas, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ia berjalan menuruni tangga dengan sepatu hak tingginya. Ketika Hua Feng kembali ke kelas, dia menemukan bahwa hampir semua kursi sudah terisi, kecuali satu kursi kosong di belakang. Hua Feng menggelengkan kepala, lalu berjalan santai menuju kursi tersebut. Jika saja tidak ada kelas sekarang, dia lebih memilih untuk kembali ke asrama, mandi, dan berbaring di tempat tidur sambil membaca buku medis dengan nyaman. Tak lama setelah itu, seorang profesor berusia 50-an naik ke podium dengan buku manajemen modern di tangannya. Tanpa memperhatikan situasi di bawah, ia mulai membuka buku dan mengajar. Zhang Yina yang baru masuk, melihat bahwa Hua Feng tidak duduk di kursi seperti biasa, tetapi berada di barisan depan di sebelah seorang siswi. Zhang Yina meliriknya, lalu mendekati kursi sebelah kanan Hua Feng. Namun, di sebelah kanan Hua Feng, ada seorang mahasiswa laki-laki yang tampak cabul. Pria tampan ini, bisakah kamu duduk di belakang sebentar? Tanya Zhang Yina dengan manis. Mahasiswa cabul itu langsung berdiri dan berpindah ke kursi belakang. Hua Feng tetap fokus pada kuliah, tidak memperhatikan Zhang Yina yang duduk di sampingnya. Dia terus mencatat dengan rapi. Kecuali sekitar selusin mahasiswa yang mendengarkan kuliah dengan serius, mahasiswa lainnya sibuk tidur, bermain ponsel, mengobrol di Kiki, bermain game, atau melihat Zhang Yina. Namun, mereka menyadari bahwa Zhang Yina bahkan tidak melirik mereka, dan akhirnya menyerah, kembali melakukan aktivitas mereka masing-masing. Hei, kenapa kamu begitu serius? Bisik Zhang Yina mendekati telinga Hua Feng. Hua Feng mengabaikan pertanyaan itu. Dia masih memikirkan pertanyaan yang diajukan oleh Profesor Gang Yun. Apa itu manajemen? Tidak ada definisi pasti dalam buku teks, dan mahasiswa diminta untuk menyimpulkan jawabannya sendiri berdasarkan materi yang diajarkan. Siswa mana yang bisa menjawab pertanyaan ini? Jika jawabannya bagus, 5 poin akan ditambahkan ke nilai harian, ujar Profesor Wen Botao dengan semangat. Namun, setelah 3 menit, tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menjawab. Profesor Wen Botao menghela napas, merasa frustasi dengan situasi ini. Jika saja ia tidak ditugaskan untuk mengajar di sini, dia lebih suka mengajar di universitas lain. Namun, ada satu siswa yang menarik perhatiannya. Seorang pemuda dengan pakaian sederhana,
namun sangat serius mengikuti kuliah. Profesor Wen Botao menunjuk ke arah Hua Feng. "Kamu, jawablah pertanyaan ini." Hua Feng terkejut sejenak, kemudian berdiri dan berkata, "Guru, apakah itu saya?" Profesor Wen Botao tersenyum dan berkata, "Ya, kamu." Hua Feng pun menjawab, "Manajemen adalah proses koordinasi sumber daya manusia, material, dan keuangan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, motivasi, dan kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik." Setelah mendengarkan jawaban Hua Feng, Profesor Wen Botao tersenyum penuh semangat. Hua Feng menyimpulkan jawaban dengan sangat baik, mengingat bahwa konsep manajemen memang seringkali tidak terpadu dan banyak sarjana dari dalam dan luar negeri telah mengemukakan berbagai pendapat, tetapi belum ada kesepakatan yang jelas. Profesor Wen Botao merasa bahwa tidak semua mahasiswa kaya di kelas ini adalah orang yang tak berguna. Setidaknya, Hua Feng adalah seseorang yang berbakat dan memiliki pemahaman yang baik. Pada pukul 11.55 pagi, kelas besar kedua selesai. Ketika Profesor Wen Botao keluar dari kelas, sebagian besar siswa juga berbondong-bondong keluar. Hua Feng membangunkan Yo Chong dan yang lainnya di barisan belakang dan bersiap untuk pergi makan siang. "Tempat makan?" tanya Jureni sambil memandang Hua Feng dengan ekspresi ambigu. Zhang Yina berjalan dengan tenang di sebelah Hua Feng, seperti pacar yang lembut. Inilah perbedaan antara dia dan anak laki-laki lain ketika dia biasanya bersama. "Ayo pergi ke restoran untuk makan." "Masih terlalu mahal untuk makan di luar," kata Hua Feng sambil tersenyum. Setiap kali dia pergi ke hotel besar untuk makan, dia merasa sangat tidak nyaman. "Hei, Nona, apakah kamu tidak akan kembali makan?" Hua Feng bertanya kepada Zhang Yina yang berjalan di sampingnya. Dia menyadari bahwa masih banyak teman sekelas laki-laki di kelas yang menatapnya. "Huh, kemana saya pergi? Apa urusan Anda? Aku akan mengikutimu. Kalau kamu pergi dengan mereka berdua lagi, apakah kamu layak untuk Sister Qin?" jawab Zhang Yina sambil berjalan keluar dari kelas. "Saudara Hua, kapan Anda bertemu Nona Zhang?" tanya Yo Chong sambil menepuk bahu Hua Feng. "Ketika saya naik kereta ke Shanghai, saya secara tidak sengaja menyembuhkan penyakit kakeknya," jawab Hua Feng dengan tenang. Yo Chong dan Jureni terkejut mendengar jawaban itu, dan hati mereka semakin bertekad untuk menjadi teman baik dengan Hua Feng. Mereka memandangnya dengan heran. Hua Feng merasa sedikit tidak nyaman dengan pandangan mereka, karena cara mereka melihat wanita cantik adalah sama seperti mereka sekarang memandang dirinya. "Kamu tidak akan pergi. Apakah kamu belum lapar?" Zhang Yina berbalik dan berkata. Ketika dia keluar dari kelas, dia menemukan bahwa Hua Feng dan ketiganya masih ada di dalam kelas, berpikir mereka sedang diam-diam mendiskusikan kemana mereka akan pergi. Hua Feng tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke depan, diikuti oleh Yo Chong dan Jureni. Mereka berempat turun dan berjalan menuju ruang makan. Di perjalanan, mereka melihat seorang pemuda tampan memegang buket mawar, mengikuti di belakang Li Yakin. Hua Feng dan Yo Chong sudah tahu siapa dia? "Saudari Jin!" Zhang Yina berteriak manis. Li Yakin tidak menoleh, tetapi terus berjalan ke depan. Zhang Yina berteriak beberapa kali lagi, dan akhirnya Li Yakin berhenti dan menunggu mereka. Awalnya, ketika melihat Hua Feng, Li Yakin sedikit marah, namun dia merasa canggung dengan kehadiran orang lain di sekitarnya. "Saudari Nana, kalian juga harus pergi ke ruang makan untuk makan," kata Li Yakin kepada Zhang Yina, namun matanya tetap menatap Hua Feng dengan marah, membuat Hua Feng menundukkan kepalanya dengan malu. "Qin, siapa teman sekelas perempuan ini?" tanya Mu Tolang dengan serius, meskipun matanya mengkhianatinya. Begitu Zhang Yina menyapa Li Yakin, Mu Tolang menjadi tertarik dengan kecantikan Zhang Yina. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia ingin mendapatkan kecantikan ini bersama dengan Zhang Yakin, dan mereka bertiga bisa bermain 2P. "Mu Tolang, tolong jangan menyebutnya begitu intim. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu melihat adikku begitu cantik, dan ingin menarik perhatiannya?" kata Li Yakin dengan jijik, tidak memberinya wajah sama sekali. Dalam setengah bulan terakhir, Li Yakin telah diganggu terus oleh Mu Tolang. Awalnya, Li Yakin mengira Mu Tolang adalah pacarnya, namun melihat mata Mu Tolang yang penuh dengan nafsu, membuat Zhang Yina merasa jijik dan bersembunyi di belakang Hua Feng. Qin, bagaimana bisa ada? Selama aku memilikimu, aku puas," kata Mu Tolang dengan serius. "Huh, kamu menjauhkan diri dari saya," balas Li Yakin dengan jijik. Yo Chong dan Jureni, yang berada di sebelah mereka, menyaksikan tingkah Mu Tolang dan tidak bisa menahan tawa. Mereka tertawa dengan cara yang menghina. Meskipun Hua Feng tetap tenang,
Mutolang semakin menunjukkan permusuhan terhadapnya, karena dia melihat bahwa dua wanita cantik di depannya sepertinya ada hubungannya dengan Hua Feng. Mutolang melirik mereka bertiga dengan marah, melemparkan buket mawar yang dipegangnya ke tanah, naik ke mobilnya dengan marah, dan melaju pergi. Melihat Mutolang menjauh, Li Yakin menghela nafas. Dia menyadari bahwa Mutolang justru membuat dirinya semakin dekat dengan Hua Feng, dan ini membuatnya khawatir tentang Hua Feng. Hua Feng, kamu harus memperhatikan Mutolang di masa depan, kata Li Yakin, memandang Hua Feng dengan serius. Hua Feng hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Setelah mereka berlima memasuki kantin, mereka segera menarik perhatian teman-teman sekelas di kantin. Dua wanita cantik muncul di mata mereka pada saat yang sama. Mereka berlima mencari tempat duduk untuk 6 orang. Yo Chong dan Ju Renyi duduk di satu sisi, sementara Hua Feng, Zhang Yina, dan Li Yakin duduk di sisi lain. Hua Feng terjepit di antara dua wanita cantik. Apa yang akan kamu makan? Saya pergi untuk mengambil makanan, kata Hua Feng, berdiri dan siap untuk menuju jendela tempat makanan. Kamu lihat ada beberapa teman sekelas laki-laki yang mengantri di sana, kamu tidak tahu kapan akan bertarung, kamu duduk di sini. Saudari Nana dan saya pergi berperang, kata Li Yakin sambil tersenyum, menarik Zhang Yina ke arah jendela tempat makanan. Melihat dua wanita cantik yang sedang memasak, Yo Chong dan Ju Renyi memandang Hua Feng dengan ambigu. Sejak zaman kuno, wanita cantik selalu dicocokkan dengan pahlawan, dan wanita menyukai bakat. Benar saja, tidak ada kesalahan, kata Yo Chong sambil memandang Hua Feng. Hua Feng hanya tersenyum pahit, berpikir bahwa pada awalnya Zhuang Xiaoli belum pergi, dan dia tidak mengikuti putra sekretaris komite partai kota. Tapi siapa yang mengerti suasana hatinya saat ini? Wanita cantik kaya dan berkuasa, pikir Hua Feng dalam hati. Kakak Hua, ada apa denganmu? Tanya Yo Chong, melihat senyum masam Hua Feng. Tidak ada, jawab Hua Feng dengan tenang. Saat ini, dia hanya ingin menikmati kehidupan universitas, bekerja keras untuk mempelajari pengetahuan budaya, dan setelah lulus, dia akan memimpin penduduk desa menjadi kaya dan menikahi seorang gadis dari pedesaan. Suara mendesah datang dari satu tempat. Setelah beberapa saat, semua orang di sekitarnya memandang Ju Renyi. Maaf, telepon saya berdering, kata Ju Renyi, mengeluarkan Nokia terbaru dan menunggu dering berhenti sebelum menjawabnya. Hei, siapa itu? Tanya Yo Chong. Wu Renyi, aku Gila Biao, pangeran bertanya apakah kamu bisa mengadakan pertandingan CX sekarang, jawab Ju Renyi. Biao gila, tunggu sebentar. Saya bertanya pada saudara Yo, kata Ju Renyi. Kalau begitu cepatlah, aku masih harus menjemput gadis, ujar Biao gila. Saudara Yo, Biao gila, mereka bertanya apakah mereka bisa mengadakan game CX sekarang, kata Ju Renyi. Yo Chong tidak berkata apa-apa, hanya memandang Hua Feng di sampingnya. Kamu yang memutuskan, kata Yo Chong. Oke, jawab Hua Feng. Hei, Biao gila, tidak apa-apa di sore hari. Siapkan kartu bank Anda dan tunggu kami di warnet bintang di pintu masuk utama Universitas Jiaotong.